Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana proses pembangunan Basilika Santo Petrus di Vatikan. Ini adalah gereja terbesar yang pernah dibangun oleh manusia. Sekarang, kita akan membahas berapa banyak uang yang diperlukan untuk membangun Basilika Santo Petrus. Dalam video ini, kita akan menjawab dua pertanyaan utama, yakni berapa biaya konstruksi aslinya dalam mata uang modern, dan perkiraan biaya untuk membangun replika yang sama persis saat ini. Basilika Santo Petrus dibangun dengan 778 kolom, 395 patung, 44 altar, dan luas bangunan 22.000 meter persegi yang bisa menampung 60.000 sampai 80.000 orang. Pembangunannya memakan waktu 120 tahun dengan dekorasi interior yang terus berlanjut selama setengah abad berikutnya. Pembangunan melibatkan hingga 2.500 pekerja pada periode puncak dan bahkan dilakukan 24 jam non-stop ketika masa pemerintahan Paus Sixtus V. Meskipun ada langkah-langkah penghematan biaya seperti membatasi penggunaan batu alam, proyek tersebut sangatlah mahal yang ikut andil dalam penyebab reformasi Protestan. Biaya historis dicatat dalam dukats dan skudi mata uang waktu itu. Skudi sendiri mengandung sekitar 3,08 gram emas yang digunakan untuk perhitungan yang konsisten. Meskipun catatannya tidak lengkap, pengeluaran spesifiknya diketahui sebagai berikut. Pada tahun pertama, yakni tahun 1506, pembangunan menghabiskan biaya 13.500 skudi. Relokasi obelisk Vatikan seberat 330 ton oleh Domenico Fontana menghabiskan biaya sekitar 70.000 skudi. Kubah Basilika menghabiskan biaya 200.000 skudi, dan baldakino di atas altar utama juga menghabiskan biaya 200.000 skudi. Tiang penyangga di sekitar lapangan Santo Petrus menghabiskan biaya 850.000 skudi, dengan tambahan 88.000 skudi untuk pengaspalan piazza atau halaman Basilika. Pada tahun 1694, arsitek Carlo Fontana memperkirakan total biaya dengan menghitung volume bahan yang digunakan. Dengan menetapkan biaya rata-rata sekitar sepertiga skudi per kubik batu palimanan dan memperhitungkan biaya tambahan untuk kolom marmer serta finishing dekoratif, Fontana menyimpulkan total biaya konstruksi awal sebesar 46.800.498 skudi. Untuk mengontekstualisasikan jumlah yang sangat besar tersebut, kita akan membandingkannya dengan daya beli saat ini. Pada pertengahan abad ke-16, satu skudi dapat membeli 28 ekor ayam, bisa juga untuk membeli 50 kg tepung, atau untuk menyewa satu apartemen murah per bulan. Seorang pekerja memperoleh sekitar 5 skudi setiap bulan, sementara arsitek Basilika menerima 50 skudi. Seniman terkenal seperti Michelangelo memperoleh sekitar 3.300 skudi untuk langit-langit Kapel Sistina. Ketika meninggal dunia, tabungan Michelangelo berjumlah 8.400 skudi. Sementara itu, pendapatan tahunan kepausan sekitar 2.500.000 skudi. Berdasarkan angka-angka ini, pada saat itu pembangunan Basilika Santo Petrus setara dengan sekitar 19 tahun pendapatan tahunan negara kepausan. Nilai itu bisa digunakan untuk menyewa satu apartemen Romawi yang murah selama 3,9 juta tahun. PR selanjutnya adalah mengkonversi nilai skudi ini ke dalam mata uang modern. Proses konversi ini menghadirkan tantangan karena pengaruh daya beli yang berfluktuasi, nilai relatif barang dan upah tenaga kerja. Sementara konversi berbasis emas batangan menghasilkan angka rendah sebesar 19,7 dolar Amerika Serikat per skudi, hal itu dianggap tidak membantu. Perbandingan yang lebih akurat bisa didasarkan pada upah pekerja. Seorang pekerja konstruksi tidak terampil di Roma akhir abad ke-16 memperoleh 40-50 skudi per tahun. Jika disamakan dengan pendapatan tahunan, rata-rata pekerja konstruksi tidak terampil di Amerika modern, yakni sebesar 35.000 dolar Amerika Serikat. Satu skudi bernilai 700 dolar Amerika Serikat. Dengan menggunakan konversi ini, biaya pembangunan Basilika Santo Petrus diperkirakan mencapai 32,76 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 532 triliun rupiah.
Angka ini jauh melampaui sebagian besar proyek arsitektur modern. Sebagai perbandingan, Taj Mahal yang dibangun pada periode yang sama diperkirakan menelan biaya antara 100 sampai 200 triliun rupiah, yang berkisar sekitar seperempat biaya pembangunan Basilika Santo Petrus. Gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, menghabiskan biaya sebesar 24 triliun rupiah. Basilika Santo Petrus menghabiskan biaya 20 hingga 30 kali lipat dari Burj Khalifa. Kebayang itu duit semua. Nah, sekarang kita coba untuk mensimulasikan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mereplika Basilika Santo Petrus dengan menggunakan teknologi modern tetapi tetap menggunakan bahan-bahan asli. Ada dua perkiraan dari para profesional untuk mengestimasi hal ini. Yang pertama dari AJ Masonry, sebuah perusahaan kontraktor asal Amerika yang mencoba untuk mengestimasi biaya yang diperlukan. Asumsinya, replika tersebut ditempatkan di New York. Replika tidak termasuk baldakino, tahta Petrus, ruang bawah tanah, dan tangga kubah karena sifatnya yang unik dan keterbatasan waktu. Biaya estimasi itu berjumlah total 11,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 179 triliun rupiah dengan fondasi dan inti dinding yang mencapai 150 triliun rupiah karena biaya tenaga kerja yang sangat besar untuk pemasangan blok. Kubah besar diperkirakan mencapai 5,2 triliun rupiah dan pelapis travertin atau batu alam mencapai 26 triliun rupiah. Pembangunan replika ini diproyeksikan akan memakan waktu selama 27 tahun. Estimasi kedua datang dari seorang penaksir konstruksi berat yang mengusulkan total biaya sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 24 triliun rupiah. Ia percaya bahwa metode konstruksi modern dapat secara signifikan mengurangi biaya bangunan dasar menjadi sekitar 14,5 triliun rupiah yang sebanding dengan gedung pencakar langit super tinggi modern. Biaya tambahan termasuk 2,5 triliun rupiah untuk desain, 2,9 triliun rupiah untuk konstruksi, dan 700 miliar rupiah untuk inspeksi, di samping biaya lain seperti perizinan, survei, dan keselamatan. Sebagai kesimpulan, biaya konstruksi Basilika Santo Petrus yang diperkirakan memakan biaya sebesar 46,8 juta studi, setara dengan sekitar 532 triliun rupiah, menempatkannya di antara bangunan termahal yang pernah dibangun oleh manusia. Sebaliknya, membangun replika modern akan berkisar antara 24 hingga 190 triliun rupiah yang sebanding dengan gedung pencakar langit super tinggi atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Hitung-hitungan di atas kertas ini tidak akan mampu menaksir secara tepat nilai dari Basilika Santo Petrus, apalagi di dalamnya terdapat banyak sekali karya luar biasa dari para seniman era Renaissance. Semua yang ada di sana tidak ternilai harganya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.